Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Wanoja mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya berada di Kampung Sangkan, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, di tempatnya Ibu Haji Eti Sumiati. Yang biasa Pak Bupati itu menyebutnya Nenek Bedas. Yang selalu membedaskan bedas. Nah, alhamdulillah, nih lagi silaturahmi di kelompok tani. Namanya apa nih kelompok tani ini? Kelompok Tani Wanoja. Kelompok Tani Wanoja. Alhamdulillah, hari ini sedang berada di kelompok Tani Wanoja. Nek, kelompok Tani Wanoja teh berdiri sejak tahun kapan sih sebenarnya, Nek? Kelompok Tani Wanoja berdiri sejak tahun 2012. 2012. Tepatnya tanggal 12 bulan 6 2012. 2012. Itu berdirinya. Iya, benar. Pendirinya. Pendiri siapa aja, Nek? Pendirinya ya Nenek Eti. Nenek Bedas. Anggotanya terdiri dari waktu itu terjadi dari 12 orang. 12 orang, Nek. Perempuan semua. Perempuan semua. Iya, makanya kita ambil kelompok taninya namanya kelompok tani Wanoja. Wanoja. Karena Wanoja itu adalah perempuan. Ya. Gitu. Oke, Nek. Perempuan semua ya. Artinya tidak ada laki-laki ya, Nek? Waktu itu belum ada ya, Nek? ada laki-laki. Belum kepikiran bahwa bertani itu kelompok tani Wanoja teh harus semuanya perempuan gitu. Waktu itu belum kepikiran. Belum kepikiran ya, Nek? Iya, harus ada laki-lakinya. Oke, Nek. Kemudian, Nek, ini kan kelompok tani ini khususnya pertanian di bidang apa sih, Nek? Kelompok Tani Wanoja itu bergerak di bidang pertanian hasil kebun kopi. Hasil kebun kopi. Hasil kopi. Kopinya namanya kopi Arabica. Kopi Arabica ya, Nek, ya. Karena kita ditanam di ketinggian 1.500 sampai 1.500 lebih. 500 lebih ya. Artinya di namanya kopi Arabica harus di ketinggian 1.500 lebih. Nek, tani itu berada di mana sih? Maksudnya tanamannya tuh di mana sih itu, Nek? Lahan kita ada di lahannya perhutani. Semua sekarang ya. Jadi bercerita dulu ya. Boleh. Cerita dulu. Kelompok tani itu ya didirikan seperti tadi tanggal 12 bulan 6 2012 ya. Yang pendirinya itu yang punya gagasan yaitu Nenek sendiri ya. Waktu itu karena kita di rumah nggak ada siapa-siapa, anak-anak pada sekolah, jadi juga udah pensiun kerja, jadi nggak ada kerjaan,
ya udahlah daripada kita di rumah nganggur walaupun kita udah ada usianya gitu, ya udah mending kita bertani aja. Bertani. Terus kita bareng sama perempuan-perempuan yang ada di lingkungan sini sebanyak 12 orang, kita ke hutan, kita melihat-lihat pertanian di situ, melihat tanaman apa yang memang cocok di situ. Ya akhirnya kita jatuh pilihan ke tanam kopi. Dan areanya itu semua di lahannya perhutani dengan cara PHBL. PHBL ya? Iya. Apa tuh PHBL Tene? Pengelolaan hutan bersama masyarakat. Oh, PHBM ya? Iya, PHBM, bukan PHBL, PHBM, mohon maaf. Iya. Pengelolaan hutan bersama masyarakat. Mantap nih. Iya. Berarti memberikan manfaat hutan kepada masyarakat di wilayah, khususnya wilayah Desa Laksana. Iya. Dan kita juga memberikan secara lingkungan hidup apa sih itu ya? Ekosistem. Secara ekosistem kita juga mungkin dengan cara kita menanam kopi itu jadi hutan bisa terawat kembali menjadi hijau dan kita juga erosi tanah bisa kita berkurang dan banjir juga hampir tidak ada. Dan penyimpanan air pun cukup banyak. Cukup banyak. Ya, karena memang di wilayah Kamojang itu terdapat 2 objek vital ya. Objek vital memang untuk mengalirkan listrik, ya kan harus objek vital itu sumbernya dari panas bumi. Panas bumi juga perlu air yang banyak. Sehingga dengan ekosistem terjaga, air pun akan banyak. Nek, gagasan Wanoja ini kan dari tahun 2012 Nek. Nenek sekarang umurnya berapa tahun sih Nek? Tapi nenek nggak mau dibilang tua ya, tapi udah berumur. Umur nenek sekarang udah 68 tahun. 68 tahun Nek. Ini nenek sudah umur 68 tahun masih keneh mau berupaya, ya kan Nek? Dalam menjalankan kelompok tani ini bersama siapa Nek? Oh iya, maaf ya, soal umur tua itu bukan menjadi suatu momok yang harus ditakutkan lah. Selagi kita mampu, selagi kita mau, kenapa enggak? Ayo gitu. Orang tua aja kita masih semangat. Kenapa anak muda enggak? Gitu. Ya anak muda ikutan gitu. Dan nenek juga punya anggota kelompok sebanyak 55 orang. Sekarang ini Nek ya? Sekarang ini. Berkembang ya dari awalnya cuma 6 orang. 6 orang terus berkembang. 2012 cuma 6 orang. Sekarang mencapai 55 orang. Nah, boleh nggak? Masih konsisten. Misalnya ada masyarakat lain pengen masuk kelompoknya nenek Wanoja? Boleh sih, boleh. Syaratnya apa Nek? Tapi harus konsisten, harus komitmen, harus pegang komitmen di kelompok tani Wanoja. Syaratnya satu, harus disiplin tentang penanaman kopi. Disiplin menanam kopi. Jangan ngasal. Jangan ngasal ini bibit kopi. Ditanam di mana-mana. Enggak, itu harus bibitnya satu harus bersertifikat. Karena hasil kalau memang bibitnya bagus, pengolahannya bagus, budidayanya bagus, hasilnya pun bakal bagus juga gitu. Itu ya Nek. Kedua, harus disiplin dengan SOP yang ada di kita. SOP harus mengikuti. Operasionalnya iya. Satu, petik merah. Petik merah. Untuk biji ceri, biji kopi yang dari kebun itu harus petik yang merah. Yang merah. Tujuannya apa? Satu, tujuannya dipetiknya gampang kalau yang merah. Dua, bobot timbangannya berat. karena dia mengandung air. Tiga juga itu harganya akan lebih mahal. Ya, itu keuntungan bagi petani. Jadi kita itu ingin maju bersama, sukses bersama. Bersama petani kita tentunya. Bentuk kita ya Nek ya. Nek, produk kopi kita ini namanya apa aja sih Nek? Bukan produk, maksudnya mungkin hasilnya jenisnya. Sorry. Kalau mungkin jenisnya kita Arabica, semua Arabica. Tapi klonnya, varietasnya itu macam-macam. Varietasnya ya. Jadi ada Lini S, ada Sigararuta, ada Kartika, ada Ateng, ada Usda, dan ada beberapa macam. Banyak ya. Ya produknya kopi Wanoja ini cukup banyak. Bukan produk, itu varietas. Varietasnya ya? Kalau produknya, dari semua varietas yang ada di kebun itu kita panen, itu masih berupa mix, kita diolah menjadi satu, ada namanya full wash, dua semi wash, tiga dan natural,
4 ada honey. Honey. Dan natural pun ada banyak Macam ya jenisnya ya. Ada natural extended atau itu teh yang fermentasi ya. Ada wine, ada natural biasa. Nah, itu ada banyak, ada 8 proses yang ada di Wanuja. Nah, yang paling laku di lapangan tuh apa nih biasanya? Yang paling laku yang di Wanuja itu semuanya laku. Laku semua. Semuanya laku. Waduh, ternyata. Karena kita itu jualan kopi bukan asalan ya. Jadi kopinya kopi specialty. Jadi semuanya yang kita itu Wanuja itu jadi berkomitmen bahwa kopi Wanuja itu harus bagus, harus berkualitas bagus, harus konsisten, barangnya terus ada dan kualitasnya bagus. Makanya itu di kala panen kita itu semua direncanakan. Jadi di tengah panen masih tetap ada. Ada ya. Nek, saya lihat nih banyak sekali piala-piala atau sertifikat-sertifikat yang nempel di dinding itu. Itu sertifikat apa aja nih, banyak banget ini? Oh, itu teh. Iya, ini sertifikat. Ya, ini penghargaan ya. Hasil jeripayah. Jeripayah. Capek banget ya antara nenek, antara anggota kelompok tani nenek, antara mitra bisnis nenek. Nggak mungkin nenek dapat piala ini tanpa efek samping dari mereka-mereka yang ada, yang mendukung. Ya, termasuk Pak dan penjaga lingkungan kami. Ya. Pertama nih itu menjadi tahun 2017 saya mendapatkan piala sebagai wirausaha terbaik. Wirausaha terbaik se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Soalnya nenek konsisten bisa menjual produk nenek itu paling mahal di Jawa Barat. Kadang orang lain ngejual kopi yang asalan cuma 48.000 atau berapa, nenek udah di 90, udah di 100 gitu. Luar biasa. Dan lagian sekarang juga masih bertengger, harga kopi natural nenek masih di angka 200.000. Sekilo ya, Nek? Iya, orang lain itu nggak nyampe segitu. Yang ada di khususnya Kabupaten Bandung. Yang kedua, nenek dapat piagam penghargaan kelompok tani terbaik. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat lagi. Kelompok tani terbaik se-Jawa Barat. Ya, itu luar biasa. Jadi kita konsisten mengayomi anggotanya dengan cara kita memberikan harga yang mahal. Kelompok jadi bisa mengayomi anggota kelompok maju bersama, sukses bersama. Artinya dengan harga mahal sejahtera bersama. Lowongan Luhur itu dari bidang pemberdayaan masyarakat lah. Yang neneknya dulunya bukan siapa-siapa, yang Bu Eti itu hanya pensiunan pegawai negeri, bukan siapa-siapa. Sekarang sampai saat ini nenek udah mempunyai pegawai 25 orang. 25 orang. Dan itu semua memberdayakan masyarakat di lingkungan kita ya. Sejahtera. Terus itu lagi ada satu yang terakhir dari Kementerian Pertanian, dari Menteri penerima anugerah Republik Indonesia Pertama Perkebunan. Nenek penerima anugerah Pertama Perkebunan Indonesia Award 2020, pekebun terbaik se-Indonesia. Alhamdulillah. Karena kita konsisten di rasa kopi, tidak pernah berubah. Itu jadi pekebun terbaik katanya. Karena perawatan kebun yang baik, karena pemeliharaan kebun yang baik, hasilnya kita juga kopi yang baik. Alhamdulillah. Konsisten ya. Nek, kalau lihat penghargaan terakhir itu tingkat internasional ada nih? Kalau tingkat internasional belum. Kalau tingkat nasional udah banyak. Banyak ya juaranya ya. Kontes kopi spesial. Kontes kopi. Ya udah beberapa kali jadi juara. Terus kopi nenek juga sekarang. Kalau internasional itu kopi nenek udah dibawa ke New Zealand. Ke New Zealand? Itu teh Belanda ya. Belanda. Itu sama di Qatar ya. Yang pokoknya yang luar sana udah banyak. Sudah terkenal. Artinya dengan jeripayah yang cukup dari 2012, nenek terus mengembangkan sayapnya, bertani di bidang kopi, ya kan? Kemudian konsisten dan paling tertinggi harganya se-Kabupaten Bandung dan mensejahterakan masyarakat. Dan bukan tertinggi aja, yang harga tertinggi itu produknya siap setiap saat. Siap saat ya. Artinya tidak hanya musiman ya. Terus akan terus berjalan. Continue ya. Kalau kapanpun orang perlu,
pasti di kita ada. Oke, Nek, yang paling terakhir, kira-kira Nek, ini kan pesan apa nih untuk anak-anak muda nih khususnya di wilayah Kecamatan Ibun, ya kan, supaya bisa tergerak hatinya seperti Nenek nih, apa nih harapan apa sarannya nih Nek? Mungkin tidak banyak Pak, harapan saran dan harapan kepada pemuda-pemuda milenial ya, yang ada di Kecamatan Ibun, kita jangan takut, jangan malu untuk bertani. Karena itu adalah bertani itu suatu pekerjaan yang mulia. Bisa kita memperbanyak silaturahmi, juga bisa menjaga hutan, dan juga kita mempunyai penghasilan yang memang betul-betul halal. Lumayan ya. Ya, daripada main ke sana kemari yang nggak keluar, ya memang bertani. Ya, apa sih malunya bertani? Kan? Apa sih, selagi kita bisa, selagi kita mampu, yuk kita lakukan. Apapun buat diri kita. Harapannya nih untuk ke depan terhadap Kecamatan Ibun. Harapan untuk Kecamatan Ibun ya harus mudah-mudahan istiqomah dan konsisten untuk menjaga hutan kita ya. Hutan kita jangan ditanami sayur mayur. Gitu. Selama ini kita udah menjaganya dengan rapi, dengan bagus. Udah bisa mengurangi dengan tanaman kopi ini, udah bisa mengurangi banjir yang biasanya banjir setiap tahun melanda kita. Sekarang ini udah nggak ada. Yuk kita ke depan terus jaga hutan kita, terus jaga lindungan kita, terus jaga silaturahmi kita dengan cara menanam kopi. Karena bertanam kopi itu mempererat silaturahmi. Siapapun itu, yang tadinya nenek juga sendiri bisa kena dengan aparat, bisa kena dengan siapapun, bisa kena dengan Padansek. Bukan berkah apa-apa. Ini semuanya berkah. Artinya untuk anak muda jangan pernah malu untuk bertani, ya kan? Bertani adalah satu lahan atau satu pekerjaan yang dapatkan menghasilkan pundi-pundi ekonomi yang cukup luar biasa. Intinya jangan pernah malu, gitu ya, ya. Kemudian tetap harapan Nenek untuk selalu jaga alam kita dengan motonya kita jaga alam, alam jaga kita. Nah itu, mudah-mudahan Nenek semakin sehat Nek. Leuweung hejo, petani hejo. Leuweung hejo, petani hejo. Tanah pageuh, petani sebeuh. Tanah pageuh, petani sebeuh. Itu Nek, hatur nuhun Nenek. Sing sehat. Amin.